Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Guntur Rahma Hardika. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini berisikan tentang flora dan fauna. Pada kesempatan kali ini, siswa diharapkan mengetahui pola persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun dunia, serta memahami karakteristik wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun dunia. Sebelum menuju materi selanjutnya, hendaklah menonton video berikut sebagai bahan acuan refleksi. Setelah menonton video tadi, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Nah, pastinya banyak sekali keragaman hayati di permukaan bumi ini, baik persebaran flora maupun fauna yang ada di dalamnya. Pengertian keanekaragaman hayati terdiri dari dua, yaitu flora dan fauna. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna ada 4. Yang pertama, faktor klimatik. Faktor klimatik di sini yaitu faktor yang berkaitan dengan iklim. Terdapat suhu udara, kelembapan angin, sinar matahari,
Dan ini adalah contoh gambarnya. Lalu ada kelembapan udara, di mana kelembapan udara yaitu banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Lalu ada faktor tanah atau dengan nama lain faktor edafik, yaitu faktor yang berhubungan dengan tanah. Faktor edafik terdiri dari keasaman tanah, tekstur, kandungan air, struktur, maupun jenis tanah. Lalu ada faktor fisiografi, dengan kata lain relief bumi. Lihat gambar di samping yaitu foto kenampakan permukaan bumi. Faktor fisiografis, dengan kata lain keadaan ketinggian tempat dan tentang suatu lahan. Lalu ada faktor makhluk hidup, dengan kata lain faktor biotik, yaitu segala faktor persebaran flora fauna yang diakibatkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Diawali dengan persebaran flora di Indonesia. Letak geologis Indonesia berpengaruh pada pembagian wilayah flora dan fauna. Terdapat dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Pembagian persebaran flora dibagi menjadi beberapa wilayah, di antaranya subregion Indonesia Malaysia, Kepulauan Wales, dan subregion Australia. Berikut adalah flora bagian Sumatera, Kalimantan. Vegetasi berupa hutan hujan tropis dan hutan bakau, contoh flora Rafflesia. Lalu ada flora Jawa Bali dengan iklim tropis, monsun tropis, dan sabana tropis. Contoh flora yaitu pohon jati dan tumbuhan pinus. Lalu ada flora Kepulauan Wales, iklim cenderung lebih kering, vegetasi berupa sabana, contoh. Kemudian persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Untuk fauna Asiatis meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dan fauna peralihan yaitu Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi, NTT, dan Kepulauan Maluku. Lalu untuk fauna Australis, Indonesia bagian timur meliputi pulau-pulau di Papua dan sekitarnya. Kemudian persebaran flora fauna di dunia berdasarkan persebaran bioma. Bioma yaitu suatu ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang khas, dipengaruhi oleh komponen biotik dan abiotik. Berikut adalah peta persebaran bioma di dunia. Dan ini salah satu bioma yang ada di Indonesia. Persebaran flora fauna di dunia berdasarkan bioma dipengaruhi oleh iklim. Yang pertama ada bioma tundra. Berikut peta persebaran bioma tundra berada di daerah kutub atau Arktik. Lalu ada bioma taiga, bioma yang beriklim sedang dingin, berada di wilayah Rusia dan Alaska yang memiliki ciri khas hutan konifernya. Lalu ada hutan gugur beriklim sedang yang berada di sebagian Eropa dan Amerika dan Australia.
Setelah itu ada hutan selalu hijau subtropis yang memiliki 4 musim. Lalu ada bioma padang rumput, di mana bioma padang rumput memiliki 2 jenis, yaitu sabana dan stepa, yang menyebar di wilayah Eropa, Australia, dan Indonesia. Lalu ada bioma gurun yang memiliki iklim kering yang didominasi oleh wilayah Afrika Tengah dan Australia, dan sedikit wilayah Asia. Lalu ada hutan gugur dengan iklim hangat sepanjang tahun. Dan yang terakhir, bioma padang rumput tropis yang berada di wilayah Khatulistiwa dan memiliki hutan hujan tropis yang menyebar di wilayah Khatulistiwa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.